Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang tragedi pabrik berhantu bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Jenazah Diana dibawa ke kampung. Pihak keluarga ingin menguburkannya di kampung halaman. Kasus ditutup begitu saja dengan dugaan kalau Diana bunuh diri. Tapi aku yakin sekali kalau Diana pasti mati dibunuh. Anehnya lagi, orang-orang pabrik malah menduga kalau Diana kualat Tugu Keramat. Persetan dengan Tugu itu. Dua temanku sudah mati. Aku harus menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Desi. Aku baru mau pulang setelah seharian bekerja. Tiba-tiba Surya menyapaku dari belakang. Iya Surya. Des, kamu besok libur kan? Aku diam sejenak, dari mana dia tahu jadwal kerjaku. Iya libur. Kok kamu tahu ya? Oh, aku tadi tanya ke Pak Yogi, atasan kamu. Emangnya ada apa ya Surya? Jadi gini Des, kebetulan besok di Jati ada pasar malam. Aku mau ajak kamu ke pasar malam. Mau ya? Pasar malam ya? Gimana ya? Ayolah Des. Nanti kita sambil ngobrolin kasus kematian Diana. Baiklah, apa salahnya menerima ajakan Surya? Aku pun mengangguk. Ini ajakan pertamanya yang aku terima. Entah sudah berapa ratus kali dia mengajakku jalan-jalan dan selalu aku tolak. Jemput ya? Siap komandan. Keesokan malamnya, aku mematut diri di depan cermin, menjajal satu persatu pakaian yang menurutku bagus. Entah kenapa aku merasa ingin tampil semaksimal mungkin di hadapan Surya nanti malam. Pilihanku jatuh pada baju kaos putih bergambar wajah Marilyn Monroe. Sedangkan untuk celananya, aku memilih celana jeans biru yang tidak terlalu ketat. Anak bapak jam segini dandan, mau kemana sih nak? Saat aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Surya, tiba-tiba bapak muncul. Ia kemudian duduk di sampingku. Aku anak tunggal, sedangkan ibu sudah lama meninggal. Jadi hanya tinggal aku dan bapak yang tinggal di rumah ini. Perawakan bapakku gendut, ia gampang sekali merasa gerah. Makanya ia seringkali terlihat hanya mengenakan sarung dan kaos singlet sambil kipasan. Aku mau ke pasar malam pak. Sama pacarmu? Bukanlah pak. Desi, bapak saranin agar kamu cepat nikah ya. Bapak mau banget punya cucu. Ya ampun pak, belum kepikiran lah pak. Jawabku singkat. Tidak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Aku yakin sekali itu pasti motor si Surya. Dan benar saja, ia membawa motor Vespa berwarna kuning. Dengan sopan Surya menyalami bapak. Setelah itu kami langsung pamit. Sesampainya di lokasi pasar malam, kulihat pengunjung sangat ramai. Kami masuk ke dalam pasar itu. Surya membelikanku gulali, dia juga menggandeng lenganku. Aku merasa nyaman bersamanya. Setelah mencoba wahana ombak banyu dan rumah hantu, kami pun naik biang lala. Itu wahana kesukaanku. Biang lala berputar perlahan. Dari ketinggian itu aku bisa melihat pemandangan pasar malam yang gemerlap dan juga dipadati pengunjung. Des, aku curiga kalau kematian Diana ada kaitannya sama Tugu Keramat itu. Enggak Surya, aku yakin kok kalau Diana itu dibunuh. Hah? Siapa? Nah, kalau itu aku
aku juga nggak tahu. Kamu tahu nggak, Des? Kalau banyak orang yang mati karena kuala tugu itu. Iya sih, tapi kan itu cuma cerita dari mulut ke mulut. Emangnya tugu itu benar-benar batu nisan ya? Iya, Des. Itu kuburan seorang wanita yang mati melahirkan. Makanya banyak karyawan yang suka melihat penampakan kuntilanak. Iya, aku juga pernah melihat penampakan itu kok. Tapi aku sangat yakin kalau Diana itu dibunuh. Terus, kamu mencurigai seseorang? Tentulah. Siapa? Mona. Saat biang lala yang kutumpangi berada di posisi rendah, aku melihat Mona berdiri di antara lalu lalang orang sambil melihat ke arahku. Ia tersenyum. Itu Mona, teriakku sambil menunjuk ke arah Mona. Sebelum sempat ku hampiri, Mona sudah pergi. Wanita itu sangat misterius, aku harus mencari tahu lebih dalam tentangnya. Aku curiga kalau dialah yang membunuh teman-temanku. Terlebih aku juga heran kenapa dia sering sekali muncul secara tiba-tiba seperti sedang mengikutiku. Aku rasa si Mona ngikutin kita deh. Mungkin hanya kebetulan aja kali, kata Surya. Setelah mencoba semua wahana di pasar malam, kami bergegas pulang. Aku sebenarnya sempat menoleh ke sekeliling. Siapa tahu si Mona masih ada di sekitar pasar malam. Tapi tidak sama sekali kutemukan batang hidungnya. Sesampainya di rumah, Surya tidak mau mampir. Ia langsung pamit begitu saja seperti sedang terburu-buru. Aku masih kepikiran tentang Mona. Kalau memang benar dia pembunuhnya, lalu bagaimana caraku membuktikan dan mengungkap pembunuhan itu? Setelah cuci muka, aku membaringkan tubuh di atas kasur. Aku harus cepat tidur karena besok shift pagi. Namun saat tertidur, aku mengalami mimpi aneh malam itu. Seperti sedang berada di tengah hutan. Dari arah belakang ada 3 bola api melayang mengejarku. Aku lari sekuat tenaga, tapi bola api itu melayang dengan cepat hingga menggapai dan membakar punggungku. Saat itulah tiba-tiba Surya muncul lalu memadamkan api yang membakar punggung. Ia juga mengusir bola api tersebut. Aku tergelagap bangun dengan nafas terengah-engah. Keringat membasahi dahi. Segera aku raih segelas air di meja dekat tempat tidurku. Kulirik jam dinding, ternyata sudah jam 5 pagi. Aku harus menyiapkan sarapan untuk bapak. Saat turun dari tempat tidur, kakiku menginjak sesuatu yang aneh. Aku merasa ada sebuah cairan seperti lendir. Cairan itu lengket dan menjijikan. Bukan hanya di bawah tempat tidurku, ternyata lendir itu memenuhi seluruh lantai kamarku. Lendir itu tidak bau, hanya saja lengket. Tapi itu benar-benar menjijikan. Dengan dibantu bapak, aku membersihkan lantai kamarku. Bapak juga heran kenapa tiba-tiba ada lendir di dalam kamar. Singkat cerita, aku tiba di pabrik tepat waktu. Terlihat Mona sudah sibuk mengepak lampu ke dalam kardus. Nanti pas jam makan siang, akan kuhampiri dia untuk menanyakan perihal semalam. Kali ini aku akan lebih hati-hati saat bicara dengannya. Dari tadi aku belum melihat Surya. Apa mungkin dia berbeda shift denganku hari ini? Tapi apa peduliku? Entah kenapa semakin lama aku semakin nyaman bersama dengan Surya. Mungkin kali ini dia berhasil meluluhkan hatiku. Pengumuman. Bagi semua karyawan di gedung produksi, harap menghentikan aktivitasnya terlebih dahulu. Pihak pabrik akan mengadakan ritual sesajenan demi kelancaran operasional pabrik. Pengumuman itu terdengar dari pengeras suara yang terpasang di sudut gedung. Semua karyawan seketika menghentikan aktivitasnya.
segerombolan orang berpakaian hitam muncul dari luar. Mereka membawa nasi tumpeng, buah-buahan, ayam cemani, dan sesajenan lainnya. Mereka meletakkan sesajenan itu di depan tugu keramat. Dua orang wanita menari-nari seperti sedang melakukan tarian ritual yang aneh. Dua dukun membaca mantra dengan sangat keras, sedangkan dukun yang lainnya duduk sila menghadap tugu. "Ngusir setan kok pakai tarian? Aneh banget," bisik Ulfa di telingaku. Dia teman satu shift denganku hari ini. "Iya ya, dukun palsu kali. Masa mau ritual aja rame-rame gitu? Udah kayak mau ngantri sembako." Aku tidak percaya dengan kesaktian dukun-dukun itu. Jangan-jangan mereka itu satu keluarga. Mungkin saja sih iya. Tapi aku gak habis pikir, kenapa yang punya pabrik percaya sama dukun? Ya, mungkin karena udah dua karyawan mati tiba-tiba, makanya mereka minta tolong sama dukun. Bisa jadi sih. Setelah selesai menari-nari dan membacakan mantra, mereka keluar dari gedung. Terlihat sangat aneh dan konyol, pikirku. Seperti yang sudah kurencanakan, aku menghampiri Mona saat jam makan siang di kantin pabrik. Dia sedang duduk bersama seorang lelaki, tapi aku tidak kenal lelaki itu. Yang jelas dia adalah karyawan pabrik juga. "Hai, aku boleh gabung?" Aku meletakkan botol minum dan wadah makanan di meja mereka. "Oh, hai Desi, silahkan gabung aja sini." Mona dengan ramah mempersilahkanku. Kantin pabrik sedang ramai sekali sehingga dapat terdengar gemuruh para karyawan yang sedang makan siang sambil mengobrol. Awalnya aku hanya basa-basi mengobrol dengan mereka berdua tentang hal-hal sepele. Namun sebelum menyelesaikan makan siang, aku masuk ke inti pembicaraan. "Oh ya, semalam aku sempat lihat kamu di pasar malam. Itu beneran kamu bukan sih?" "Oh iya, semalam aku jalan-jalan sama pacarku ke pasar malam dan gak sengaja lihat kamu naik biang lala." "Pacarmu?" Iya, aku pacarnya Mona." Lelaki di sampingku menyela obrolan. "Oh iya, aku kira kamu ngikutin aku." "Maksudnya gimana?" Lupakan aja lah, jangan bahas lagi." 2 hari kemudian aku kembali mendengar kabar buruk kalau kuburan Diana ada yang membongkar. Mayatnya juga hilang. Lagi-lagi pencurian mayat terjadi. Ini aneh sekali. Setiap temanku mati pasti mayatnya dicuri. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Sepulang kerja aku sengaja duduk di pangkalan ojek dekat pabrik untuk menunggu Mona. Tidak lama berselang dia keluar dari gerbang pabrik. Dia tidak diantar pacarnya. Mungkin saja pacarnya sudah berbeda shift. Bukannya langsung pergi, dia malah berdiri di pinggir jalan raya seperti sedang menunggu angkot yang lewat. Aneh, mau kemana dia? Bukankah kontrakannya dekat dengan pabrik? Segera aku meminta salah satu ojek agar bersiap mengantarku. Para tukang ojek itu sempat rebutan penumpang. Aku berdecak kesal dan memilih salah satu dari mereka yang punya kaca helm gelap agar bisa menutupi wajahku. Mona naik angkot nomor 06. Jelas itu jurusan Jati Uwung. Ojek yang kutumpangi berangkat membuntuti angkot tersebut. Tepat di pertigaan, Mona pun turun. Ia menyeberang jalan lalu kembali menunggu angkot. Dari kejauhan aku terus memperhatikannya. Beberapa angkot yang melintas di hadapannya ia lewatkan begitu saja. Baru ketika datang sebuah angkot jurusan Balaraja, ia langsung melambaikan tangan. "Pak, ikuti angkot itu, Pak." "Siap, Neng." Tidak sampai Balaraja, Mona sudah turun di depan sebuah pabrik hebel. Anehnya,
Pabrik itu terlihat sudah terbengkalai. Cat gerbang utamanya pudar dan berkarat. Tanaman liarnya rimbun dan ada juga yang merambati gerbang. Papan besi yang bertuliskan nama perusahaan juga sudah sangat usang dan juga berkarat. Tampaknya pabrik itu sudah tidak lagi berpenghuni. Tanpa menoleh ke sekitar, Mona berjalan ke pabrik Hebel. Dia masuk melalui celah gerbang yang menganga seperti bekas dirusak seseorang. Buru-buru aku turun dari ojek. Sialnya tukang ojek itu minta bayaran yang tidak masuk akal dengan jarak sedekat ini. Aku tidak mau berdebat lama, lalu membayar sesuai yang diminta. Segera aku bergegas masuk ke dalam pabrik melalui celah gerbang seperti yang dilakukan Mona. Saat berhasil masuk ke dalam pabrik, kulihat rumput liar tumbuh dengan subur setinggi 1 meter. Kemudian ada jalan setapak yang mengarah ke halaman belakangnya. Aku melangkah perlahan mengikuti jalan setapak itu. Sesampainya di halaman belakang pabrik, kulihat Mona seperti sedang mencari sesuatu di antara semak-semak. Aku bersembunyi di balik tembok, mengintipnya dari kejauhan. Mona menginjak-injak permukaan tanah. Entah apa yang sedang dilakukan Mona. Seolah menemukan lokasi harta karun, Mona buru-buru mencari benda yang bisa digunakan untuk menggali tanah. Ia menemukan sebuah sekop tua yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku terus mengintipinya. Ia menggali tanah itu dengan sekuat tenaga. Selang beberapa menit, ia menutup hidungnya dengan kerah baju. Matanya menyipit, mungkin saja dia menemukan sesuatu yang menjijikan. Dari dalam tasnya Mona mengeluarkan sarung tangan plastik. Dan betapa terkejutnya aku saat Mona mengangkat sebuah mayat dari dalam tanah itu. Itu mayat perempuan. Aku mengenali wajahnya meski sudah sedikit rusak. Jelas sekali itu mayat Herni. Belum sempat aku menghampiri Mona, terdengar suara segerombolan lelaki mendekat. Aku panik. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalam pabrik melalui celah dinding yang bolong untuk bersembunyi. Untuk saat ini aku tidak berani menghampiri mereka. Di sana ada 5 lelaki berjaket hitam dan juga berbadan besar. Bisa jadi aku dibunuh kalau sampai mereka tahu keberadaanku. Aku sangat ketakutan, keringat membasahi dahi. Bagaimanapun aku harus segera kabur. Saat mereka sedang sibuk mengobrol, aku segera kabur tanpa diketahui oleh siapapun. Sepanjang perjalanan aku bingung apa yang harus aku lakukan. Dugaanku memang benar, Mona pasti dalang dari kematian teman-temanku. Di situasi seperti ini, aku harus hati-hati. Sebab kalau sampai Mona tahu, ia pasti akan membunuhku juga. Selepas Isya pintu rumahku diketuk, itu pasti Surya. Sudah beberapa hari ini aku tidak bertemu dengannya dan aku sangat rindu. Namun saat ku buka pintu ternyata dugaanku salah. Yang bertamu adalah Mona. Dia berdiri di hadapanku sambil tersenyum ramah. Di sela jari tangan kanannya ada sebatang rokok yang menyala. "Hai Desi," sapanya. Aku ketakutan, dari mana dia tahu alamat rumahku. "Mona, kamu tahu dari mana alamat rumahku?" "Oh, aku tahu dari teman-teman di pabrik. Maaf ya datangnya mendadak. Aku cuma mau ngomong sesuatu sama kamu." Apa ya?" "Boleh aku masuk dulu?" tanya Mona. Aku mempersilahkannya untuk masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu. "Mau minum apa, Mona?" Gak usah repot-repot, Des." Aku tetap mengambilkannya air putih. "Des, aku mau langsung ke inti pembicaraannya ya." "Iya, kenapa, Mona?" Aku berusaha untuk setenang mungkin. "Aku yakin kalau Surya sudah mati. Dan bisa saja selanjutnya kita." Pernyataannya singkat tapi seperti palu yang menghantam dadaku dengan keras.
Maksud kamu? Sebenarnya aku sengaja kerja di pabrik itu hanya untuk mencari tahu tentang kematian kakakku yang misterius. Dulu kakakku juga salah satu karyawan di pabrik itu. Dia meninggal dengan luka tusukan di perut dan sehari setelah dikubur, mayatnya hilang. Aku yakin pasti ada yang belum terungkap dari kematian kakakku. Ah, kamu mengarang cerita, Mon. Aku sudah tahu semuanya, termasuk mayat di halaman pabrik tua itu. Aku tidak mengarang cerita, Desi. Aku kesini untuk menyelamatkan nyawamu. Masih ada kesempatan agar kita berdua bisa hidup. Soalnya mayat Herni sudah kulaporkan ke polisi. Aku sudah lama memata-matai para kepala pabrik itu. Mereka yang menumbalkan dan mencuri mayat Herni untuk dijadikan sesembahan setan agar produk mereka itu laris. Aku diam dan mulai mempercayai omongannya. Des, pabrik tempat kita kerja itu angker. Kata orang, dulunya pabrik itu bekas kuburan. Setiap tahun pasti minta tumbal. Lalu, apa rencanamu? Malam ini juga kamu harus ikut aku ya. Kemana? Ke pabrik. Kuncinya ada di Tugu Keramat itu, Des. Kata dukun yang aku datangi, selama tugu itu masih ada, pabrik kita akan terus memakan korban. Lalu mau kamu apakan tugu itu? Kita hancurkan, Des, biar gak ada lagi korban. Saat kami sedang serius mengobrol, ada seseorang yang mengetuk pintu. Itu pasti Bapak. Ia baru datang dari masjid. Wah, ada tamu. Iya Pak, saya Mona, temannya Desi. Kok air putih minumnya? Di dapur kan ada sirup, Des. Oh, gak apa-apa kok Pak. Saya yang minta air putih kok. Sebelum aku menjawab Bapak, Mona sudah menyelanya terlebih dahulu. Ya sudah, kalau begitu lanjutkan saja obrolannya ya. Bapak beranjak pergi ke kamar. Desi, kamu mau masih hidup kan? Bisik Mona. Aku mengangguk. Percaya sama aku, ikut aku sekarang. Ini soalnya nyawa kita dan nyawa para karyawan pabrik. Jangan sampai ada korban lagi. Akhirnya aku percaya pada Mona. Aku pamit ke Bapak dengan alasan pergi main ke kontrakan Mona. Kami naik beca menuju pabrik. Kebetulan saat itu tanggal merah. Pabrik sedang libur produksi karena belum ada pesanan yang mendesak. Jadinya tidak ada karyawan yang dilemburkan. Kami berdua masuk ke dalam pabrik dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal. Pasar Pam tidak curiga sedikit pun. Yang mempersilahkan kami masuk. Gedung produksi gelap. Mona menyalakan lampu di blok packing. Gimana caranya kita memusnahkan tugunya? Belum sempat aku menoleh ke Mona yang sedang berdiri di belakangku. Tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kepalaku. Aku terkapar tidak berdaya dengan darah tercecer di lantai. Sebelum tidak sadarkan diri, kulihat Mona tersenyum sambil memegangi sebuah martil. Tubuhku diseret, pandanganku perlahan kabur. Entah apa yang terjadi selanjutnya, kulihat tubuhku terbaring tidak berdaya. Tengkorak kepalaku pecah, darah kental berwarna merah kehitaman membasahi wajah. Aku menangis melihat tubuhku sendiri yang mati mengenaskan. Mona dengan sadis menyayat dadaku dan mengeluarkan organ jantungku. Sudah Non. Aku terkejut melihat Pak Sutyo muncul dari pintu gedung. Ia menyorotkan sebuah senter ke arahku. Sudah kubunuh Pak, jaga di depan saja. Aku mau ritual dulu sebentar, pinta Mona. Mereka ternyata sekongkol untuk membunuhku. Aku tidak menyangka Pak Sutyo seorang sapam pabrik yang selama ini sangat ramah ternyata berhati iblis. Oh, oke Non.
Beres, di depan aman kok. Sudah sana. Baik non. Pak Suryo beranjak pergi. Aku masih menangis sambil berteriak di hadapan Mona, tapi dia sama sekali tidak mendengarku. Mona merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Itu butiran kemenyan lalu ia membakarnya. Setelah selesai, Mona memasukkan jasadku ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam yang biasa digunakan untuk membungkus kardus lampu. Ujung plastiknya ia ikat dengan tali rafia. Lantai yang penuh dengan bercak darah ia bersihkan. Setelah selesai, ia menyemprotkan permukaan lantai dengan parfum agar tidak tercium bau amis. Mona menyeret plastik itu sekuat tenaga. Bergegas aku mengikutinya. Ia menunggu seseorang di pintu gedung. Mona menoleh ke arah kanan, ada sebuah mobil box masuk ke halaman pabrik dan berhenti di depan Mona. Lelaki berbadan gendut keluar dari dalam mobil. Ia membuka box mobil lalu memasukkan jasadku. "Tolong, kembalikan jasadku." Aku berusaha menyentuh mobil itu tapi tidak bisa. Tubuhku menembus benda apapun yang kupegang. Mona masuk ke dalam mobil. Ia duduk di samping kemudi. Aku berusaha mengejar mobil tersebut, tapi seperti ada yang menyedot paksa tubuhku hingga terpental masuk kembali ke dalam gedung yang gelap gulita. Lampu di dalam gedung sudah padam semua. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama kemudian, lampu di gedung itu menyala lagi dengan sendirinya. Aku bingung melihat ke sekeliling. Ini bukan pabrik tempatku bekerja, melainkan sebuah pabrik petasan. Aku mencium bau mesiu di mana-mana. Para pekerja di pabrik ini terlihat masih di bawah umur semua. Mereka masih sangat muda, mungkin umurnya kisaran 13 sampai 15 tahun. Tidak ada baju atau sarung tangan khusus untuk melindungi mereka. Bahkan sebagian ada yang tidak mengenakan masker sama sekali. Aku berjalan memperhatikan sekeliling pabrik. Tampaknya mereka tidak menyadari sedikit pun keberadaanku. Lengan mereka sangat gesik meracik mesiu dan memasukkannya ke dalam lintingan kertas koran bekas yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Butir-butir petasan mereka hasilkan dengan cepat. Keranjang yang diletakkan di bawah meja penuh dengan petasan. Ada yang bertugas mengambil keranjang itu kemudian mengemasnya ke dalam plastik. Di sudut kanan ruangan yang dekat dengan pintu, berjejer para pekerja yang tugasnya menempelkan label pada kardus petasan. "Semuanya keluar!" Suara anak perempuan berteriak dari luar pabrik. "Ada apa?" Mereka saling ketakutan. Sebelum sempat kabur, suara ledakan terdengar dari sudut gedung. Api menyembur membakar serbuk mesiu. Mereka terjebak di dalam gedung itu karena pintu utamanya terkunci. Terdengar jeritan kesakitan saat api membakar tubuh mereka hidup-hidup. Tidak ada yang bisa diperbuat. Satu persatu mereka mati terbakar. Gedung yang hanya beratap seng tua ambruk menimpa para pekerja yang sedang sekarat kesakitan. Aku menangis ngeri melihat kejadian itu. Tanpa aku sadari, lampu kemudian mati kembali. Semuanya sempurna gelap. Lampu menyala kembali. Kali ini tidak ada gedung pabrik. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan perkuburan. Aku ingat kalau ini masih halaman pabrik tempatku bekerja. Ada jalan raya yang tidak jauh dari sana. "Nah, ini dia lahannya. Nanti kita gusur kuburan ini dari ujung sana sampai ke sini ya." Ku dengar sebuah obrolan di belakangku. Aku membalikan badan. Mungkin jaraknya hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Ada dua lelaki dan seorang wanita yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah Mona. Sedang apa dia di sana? "Pokoknya saya mau pembangunan pabrik lampu saya lancar ya. Saya tidak mau ada kendala masalah lahan," timpal lelaki tua berbadan kurus yang mengenakan jas hitam dan kemeja putih layaknya bos besar. "Baik, Pak."
Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi anak saya. Beres, Pak. Saya jamin tidak akan ada kendala pembebasan lahan. Lampu kembali padam seketika gelap gulita. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama berselang, lampu menyala kembali. Aku berada di gedung baru, ini tempatku bekerja. Di dalam gedung itu ada Mona dan seorang lelaki tua. Mereka terlihat sedang bingung. Pabrik kita terus rugi, Pak. Pasti gara-gara Tugu ini. Kita harus cari jalan keluarnya, Nak. Bapak tidak mau pabrik ini bangkrut cuma gara-gara Tugu sialan itu. Kita coba hancurkan lagi, Pak. Tidak akan berhasil. Kamu lihat sendiri dulu pas awal pembangunan. Bulldozer pun tidak sanggup menghancurkan Tugu itu. Kata orang, ada dukun sakti yang dikubur di bawahnya. Lelaki tua itu menyentuh keningnya, terlihat sangat bingung. Kita cari orang pintar saja, Pak. Dukun? Iya, siapa tahu dia bisa ngusir setan yang membuat kita rugi terus. Setelah itu wajahku seperti diterpa cahaya yang sangat menyilaukan mata. Kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Setiap tahun Mona membunuh karyawannya untuk dijadikan tumbal. Yang dia incar adalah karyawan kelas bawah. Perlahan pabriknya mulai tumbuh. Mona dan bapaknya meraup keuntungan besar. Tubuhku terlempar lagi. Kali ini kembali ke tempat semula saat aku dibunuh. Anehnya gedung itu kini dipenuhi para wanita. Mereka menangis meminta pulang. Tapi tidak ada satupun yang bisa keluar dari gedung tersebut. Keesokan harinya kulihat bapakku datang ke pabrik untuk mencariku. Aku berteriak meminta tolong sambil menggapai-gapai lenganku ke arah bapak. Tapi bapak sama sekali tidak mendengarku. Bapak panik, lalu menangis di depan gedung tempatku bekerja. Surya ternyata masih hidup. Dia berusaha membantu bapak untuk mencariku. Hingga bertahun-tahun kemudian, aku tetap menjadi penghuni gedung pabrik ini bersama dengan puluhan wanita yang menjadi tumbal. Setiap tahun jumlah kami selalu bertambah. Aku sering melihat Mona menyamar menjadi karyawan baru dan memilih tumbal yang tepat. Kami menangis siang dan malam, tapi tidak ada satupun yang mendengar tangisan kami. Mona, kamu benar-benar iblis. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri. Sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.